Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pagi hari ini kita boleh berjumpa di dalam program Motivasi Pagi. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah tema kita butuh kekuatan Tuhan untuk mengatasi masalah hidup. Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan kekuatan untuk mengatasi masalah hidup menulis dalam suratnya kepada orang percaya di kota Filipi dengan tegas menyatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Situasi dan kondisi Rasul Paulus ketika menulis surat Filipi, sebenarnya ia berada dalam penjara karena pemberitaan Injil. Tentu hidup di dalam penjara bukanlah cita-cita kita pada umumnya dan khususnya Rasul Paulus. Bahkan ketika kita lahir ke dunia ini, tidak ada dalam hati, pikiran, dan harapan orang tua serta cita-cita mereka supaya kita kelak menjadi narapidana. Demikian juga dan orang tua dari Rasul Paulus. Orang tua Rasul Paulus punya cita-cita dan harapan supaya anaknya menjadi orang besar, orang terpandang, orang yang sukses, pemimpin yang berpengaruh di masa depan. Itu sebabnya Paulus belajar di bawah bimbingan guru besar Gamaliel. Ia menjadi pemimpin yang berpengaruh besar di kalangan para pemimpin Yahudi. Ia punya kekuasaan dan pengaruh yang besar terkait dengan penganiayaan terhadap orang Kristen mula-mula. Saudara-saudara terkasih, kehidupan dalam penjara dikenal oleh Rasul Paulus justru setelah ia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Kehidupannya mengalami perubahan yang luar biasa. Penjara telah menjadi rumahnya kedua. Pahit manisnya hidup di dalam penjara sudah menjadi hal yang ia nikmati sehari-hari. Tetapi Paulus tidak menjadi kecewa, sakit hati, dendam, dan marah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu bahwa hidup di dalam penjara sungguh tidak menyenangkan. Itulah sebabnya Paulus menyatakan bahwa segala perkara dapat ditanggung karena ada kekuatan dan kemampuan dari Tuhan baginya. Berdasarkan hal itulah, maka renungan firman Tuhan pagi hari ini diberi judul kita butuh kekuatan dari Tuhan untuk mengatasi masalah hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, ada berapa alasan kuat dan mendasar yang membuat kita butuh kekuatan Tuhan dalam mengatasi masalah hidup kita. Yaitu yang pertama, kita adalah makhluk yang lemah. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita harus mengakui secara jujur bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk yang lemah, terbatas, dan tidak sempurna karena sudah jatuh ke dalam dosa. Di sisi lain, walaupun kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita juga belum menjadi pribadi yang langsung sempurna. Bukti bahwa kita makhluk yang lemah ialah kita mudah kecewa, mudah menyerah, mudah putus asa, mudah marah, mudah meninggalkan Tuhan, mudah melupakan Tuhan, dan lain sebagainya. Karakter-karakter tersebut akan mencuat pada saat kita menghadapi masalah, pergumulan, dan penderitaan. Saudara-saudaraku, berdasarkan kenyataan itulah, maka kita sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kita sangat membutuhkan pertolongan dari tempat yang Maha Kudus. Kita memerlukan campur tangan Tuhan di dalam semua area hidup kita. Dan ketika kita datang dan bertelut serta berdoa kepada Tuhan, maka pasti kita akan mendapat pertolongan yang kita butuhkan. Alasan yang kedua kita membutuhkan kekuatan Tuhan adalah kita diperintahkan untuk datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Injil Matius menuliskan demikian di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, sesungguhnya kita hidup di dunia ini penuh dengan beban yang berat. Kita mengalami tekanan kehidupan dari hari ke hari, bukan semakin berkurang. Justru sebaliknya datang bergunung-gunung menindih hidup kita. Kita secara fisik mengalami keletihan. Kita secara rohani atau spiritual mengalami kelelahan. Kita secara ekonomi, kebutuhan hidup yang semakin bertambah. Semuanya itu menambah beban kehidupan kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus Kristus mengetahui akan besarnya beban kehidupan yang harus kita tanggung. Tuhan Yesus Kristus menyadari bahwa kita yang percaya kepadanya akan mengalami berbagai aniaya karena namanya. Tuhan Yesus Kristus mengetahui bahwa dunia tidak akan menerima kita, dan dunia pasti menolak kita sama seperti dunia menolak Kristus. Berdasarkan paparan tersebut, maka Tuhan Yesus Kristus memerintahkan kita untuk datang kepadanya, supaya kita menerima kekuatan dan kuasa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus Kristus menjamin bahwa pasti kita akan mengalami kelegaan pada saat kita datang memenuhi perintahnya. Alasan yang ketiga, kita membutuhkan kuasa Tuhan adalah kita tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah El Shaddai, Allah Maha Besar. Dia adalah Yehovah Jireh, yang sanggup mengadakan apa saja yang kita butuhkan. Kuasanya tidak pernah berubah dan tidak dapat dikalahkan oleh apa dan siapapun di kolong langit ini. Dia berkuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Kuasanya tidak pernah berubah dahulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kuasanya selalu tersedia bagi kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar atau terlalu yang tidak dapat diselesaikannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, berdasarkan penjelasan tersebut, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang kepadanya. Penulis Alkitab menegaskan bahwa diberkatilah setiap kita yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan Allahnya. Itulah yang menjadi alasan kuat dan mendasar bagi kita untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk mengatasi masalah hidup kita. Oleh sebab itu, biarlah ketika menghadapi dan mengalami tantangan, pergumulan, dan penderitaan, datanglah senantiasa kepada Tuhan. Berdoalah dan mohonlah kekuatan daripadanya. Maka kita pasti akan mendapat kekuatan dari Dia, sehingga kita dimampukan untuk mengatasi setiap persoalan, masalah dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari kita jalani seluruh tugas tanggung jawab kita hari ini dengan sepenuh hati. Lakukan yang terbaik. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berjuang. Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Dia siap memberkati setiap kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.